Selamat sore semuanya. Kita datang kembali di podcastnya TKP Harbor teman-teman semua ya. Oke, siap. Selamat dulu Bang. Sekian lama kita vakum, akhirnya kita bisa kembali lagi di ruangan podcast yang sangat sederhana ini ya kan. Nah kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial nih, khususnya dari semester 2 atau gen 5 ada Mas Rizky dan Mas Repi kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dan ini sangat momen sekali ya karena kita kedatangan pangeran. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah pangerannya TKV ya kan, dari seluruh angkatan. Ini. Yang sopan sama pangeran, oke? Asisten mati ya. Nah, oke. Ini kan kita kan dari berbagai macam daerah ya pastinya, dan juga kita angkatan berbeda dari gen 5 dan juga gen 4 pastinya. Nah, pada kali ini ya kan, pertemuan kali ini saya itu ingin mengulik tentang dunia luar dan dunia dalam TKV. Nah, seperti yang saya ketahui ya kan, Mas Pangeran ini kan sebagai salah satu orang yang memang berkecimpung di dunia luar TKV lah. Walaupun Mas Pangeran ini sangat-sangat rajin, ya kan? Jelas di TKV sendiri, jelas. Dan dia juga sangat rajin di luar juga, jadi sangat produktif sekali. Jelas. Nah ini kan kita ada Gen 5 juga ya, supaya bisa mencontoh Pangeran ini sebagai apa ya, sebagai panutannya, sebagai junjungannya dan segala macam. Nah, ini kita mungkin mengulik dari Gen 5 dulu supaya tahu bagaimana dia berkembang. Ini kan dia kan sudah sekarang di semester 2. Nah, dari Mas Revi atau Mas Rizky nih ya kan, selama siapa dulu nih? Mas dulu. Rizky apa Revi? RE sama RI berarti duluan, RE berarti RI. Nah, ini kan kita sudah masuk ke semester 2 ya untuk kalian berdua. Nah, selama satu semester itu kalian ngapain aja sih? Belajar apa aja di TKV ini? Dari kita itu semester 2 belajarnya banyak ya, dari komunikasi sama desain grafis terutama, apalagi ada oke sebentar, lebih dekat dengan mic. Nah, ulangi. Oke, saya ulang ya. Kalian berdua kan udah masuk ke semester 2 nih. Selama semester 1 itu kalian udah ngapain aja sih, belajar apa aja di TKV? Dari kita udah belajar banyak ya, mungkin dari desain visual, terus pelajaran umum kayak ada agama, terus apa lagi, Pancasila, terus bahasa Indonesia juga ada, nanti juga ada pendidikan anti korupsi. Terus selebihnya ya sama kayak yang dialami kakak tingkat. Kakak tingkat siapa? Adik, semua dari gen. Oke, kalau dari Mas Riki sendiri? Kalau dari saya sih cukup menyenangkan ya di semester 1, karena rata-rata yang masuk DKV itu suka gambar gitu ya. Dari MK Nirmana mengolah-olah warna gitu kan asik ya Mas ya. Terus yang suka gambar juga banyak. Ya suka aja sih. Suka aja ya. Terus gini nih, pasti kan banyak sekali pertanyaan kenapa sih pingin masuk ke TKV Politek Harbor? Itu saya dulu. Oke. Kalau saya sih dulunya nggak niat masuk sini ya. Cuman tetangga saya ada yang di sini, dia itu udah alumni, Mas Ali. Nah, kebetulan saya juga dari SMK lulusan multimedia. Ya. Nah, jadi Mas Ali itu temennya om saya. Om saya nyariin ke sini, bilang sama ayah saya. Terus saya daftarin ke sini. Baik. Kalau Revi sendiri? Boleh jujur nggak? Boleh, nggak apa-apa, jujur sih nggak apa-apa. Ya terterima di SNPTN. Iya SNPTN. Terus kata saudara, lu nggak masuk SNPTN, udah masuk swasta aja yang di Tegal, nggak usah jauh-jauh.
ya udah liriknya ke sini. Korban. Sama kok, sama sebenarnya sama. Nah, dari awal nih semester 1 perjalanan semester 2 itu ada keluh kesah apa sih? Apa ada tantangan tersendiri atau yang membuat kalian berdua tuh kayak malas kuliah lagi lah? Apa ada nggak kayak gitu? Males kuliah ya. Ah. Kalau rasa males sih pasti males ya. Iya, pasti males. Cuman gitu, kita itu berangkat karena kita suka. Oke. Nah, berbicara sama malas nih. Kebetulan Mas Pangeran ini salah satu orang yang produktif sekali ya kan. Bahkan dulu ya kan dulu. Mana? Saking semangatnya dia sampai ikut kelas malam juga. Ya kan, apa tidak semangatnya. Nah, ini mungkin Mas Pangeran nih bisa ceritakan kenapa sih bisa sesemangat itu untuk menempuh pendidikan di Kota Garut ini, Mas. Yang pertama sebelum tak jauh ini kan dengan hostnya bintang tamu paket maksudnya gitu. Oke. Masalah semangat ya gimana ya, ngalir aja sih kalau masalah semangat, karena yang pertama kuliah itu nggak ada paksaan. Terus ngambil DKV pun karena emang dari DKV-nya pun suka, kayak di dalam DKV tuh ada hal yang benar-benar aku suka gitu. Di dalam itu, jadi aku kayak nggak nyanyain lah. Jadi kuliah TKP itu bukan jurusan yang salah. Oke. Akhirnya semangat gitu ya. Ya walaupun ada rasa malasnya, tapi rasa malas itu pasti bisa dikalahin lah sama rasa semangat, karena dalam diri itu terlalu kalau di sobek nih ada tulisan TKP. Oke, denger ya. Oke. Nah, kita kan sekarang udah semester 4 ya. Oke. Nah, ini kan semester 2 nih. Kita kan dari semester 1 sampai 4 kan menjalani berbagai tugas yang sangat luar biasa ya kan. Nah, mungkin bisa berikan tips-tips untuk mereka berdua supaya bisa lebih semangat lagi untuk mengatasi tugasnya itu. Kalau tanya tips ke aku itu sebenarnya salah orang, karena aku tuh orangnya bukan tipe-tipe yang ngasih tips and trick gitu. Kalau mau tahu tips and trick itu buka TikTok aja banyak gitu. Tips and trick gitu ya. Tapi kalau masalah kayak membangun semangat itu gimana ya? Kalian itu kuliah ketemu teman-teman pun udah seneng. Kayak contohnya kenapa aku semangat berangkat kuliah pun di dalam kelas aku tuh ada satu orang. Misalkan kalian berangkat dari rumah tuh suasananya sangat kacau, suasana hati lagi marah ataupun apa, tiba-tiba sampai kelas masuk kuliah tuh bakalan ketawa lihat muka orang itu gitu. Inisial Eka. Sigit Eka. Tahu? Sigit Eka yang mukanya tua tapi kelahiran 2004. Maaf Mas Eka. Dia itu ya gitulah, ketemu sama teman-teman pun suka, kayak di rumah kan ketemu sama teman rumah pun udah pasti bosen lah ketemu terus ketemu teman baru. Ternyata teman-teman di kampus tuh enak-enak ya, jadi ada dorongan tersendiri lah selain dari dari jurusan yang kita suka, terus teman-temannya pun juga asik. Kita mau berarti lebih tepatnya tuh kalian lebih pendekatan lagi lah ke temen, kayak jangan sampai tuh kuliah tuh cuman sekedar belajar terus udah. Kalian tuh harus sulit satu kelas gitu biar hubungan kalian tuh tetap erat. Contohnya misalkan habis kuliah kalian mau nongkrong di mana, nongkrongnya di kampus. Kalau pengen gak keluar uang banyak ya udah di kampus aja, nggak apa-apa, sambil duduk ngopi santai. Asik sih, serius. Nah, ini menarik nih. Ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas ya kan. Tadi kan bilang bahwa teman-teman itu sangat membantu kita lah ya kan, untuk bisa mengekspresikan diri kita, dari yang sedih teman-teman jadi nggak sedih, jadi senang ya kan. Betul. Nah, yang saya ketahui pun sama Mas Rani ini, Mas Pangeran ini juga punya relasi yang sangat luar biasa, teman-teman yang sangat banyak sekali ya kan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, itu juga buat contoh buat para kalian semua nih untuk mencari
relasi yang sebanyak-banyaknya baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Nah contohnya nih, contoh nih, Mas Pangar ini juga punya relasi yang sangat banyak sekali dari mulai luar kota, ya kan, luar provinsi bahkan. Nah jadi kita harus mencari banyak relasi supaya kita ketika mencari main ke tempat sesuatu itu kita nggak kebingungan. Nah berkaitan nih Mas Pangeran nih, Mas Pangeran sendiri kan aktif di dalam maupun di luar kampus ya. Nah itu tuh bagaimana cara memanajemen diri sendiri agar supaya tugas sama-sama seimbang antara di dalam kampus dan di luar kampus. Di luar kampusnya itu maksudnya gimana dulu? Di luar kampus kan bisa mencari relasi kayak pekerjaan dan lain sebagainya. Iya. Terus pergi ke pameran kan banyak sekali relasi-relasi kan, banyak yang kita dapatkan seperti itu. Ya sebenarnya gampang sih, apa namanya, ya walaupun kelemahan yang ada di diriku sendiri itu benar-benar waktu. Sebenarnya waktu itu benar-benar susah kalau diatur dalam diriku sendiri, tapi dibalik aku nggak bisa ngatur waktu, ada teman-teman gue yang selalu bantuin. Misalkan apa namanya, jam ini kita kesini, tanggal ini kita kesini gitu. Jadi teman-teman tuh masih support lah, kayak aku tuh nggak ngurusin diri aku sendiri gitu, bener-bener diriku pun masih ada yang ngurusin gitu, nggak selalu tentang aku sendiri. Jadi teman-teman pun ikut bantuin. Kalau masalah waktu di dalam kampus sama luar kampus sih sebenarnya kayak misalkan katakanlah kita ada pekerjaan nih, terus milih pekerjaan apa milih kelas sih, kan aku kan ya, buat yang belum tahu ya, aku ambilnya kelas reguler, jadi agak susah lah ya waktunya. Tapi dibalik itu kan kayak ibarat aku tuh ngambil kerjaan, kan aku bilang ngambil kerjaannya tuh kayak nggak selalu tak ambil terus. Misalkan contohnya 1 minggu aku udah nggak masuk 2 kali, ya 1 minggu berikutnya aku harus masuk semuanya gitu. Jadi jangan jadiin kerjaan kamu itu sampai lupa kuliah gitu. Iya, Jadi alasan ya. iya betul sekali. Yang penting kita harus imbang lah, katakanlah imbang. Kan terkadang ada juga yang kelas tuh nggak masuk gitu, jadi ya manfaatin aja. Kan biasanya kalau kelasnya nggak masuk tuh dosen ngabarinya 1 minggu, ya ini kelas ntar minggu depan nggak masuk, jadi kita bisa minggu depan nggak masuk nih, bisa ambil kerjaan tuh. Nah kita kan bicara tentang freelance juga ya Mas Pangeran ya. Iya. Saya juga tahu nih bahwa Mas Revi ini juga pernah freelance ya, apa sekarang sudah apa masih freelance atau udah enggak gitu? Sekarang masih Ya. Nah itu coba mungkin bisa set bagaimana waktunya antara, kan sama-sama reguler nih kan, sama-sama freelance, cuman bedanya kan Mas Pangeran ini freelance fotografer dan Mas Revi freelance design, freelance poster sama logo. Nah, itu pembagian waktu itu bagaimana? Kalau dari aku pembagian waktu, karena aku udah ada tim ya untuk buat logo, jadi kalau misal di reguler ada kelas saya kasih ke tim, tapi kalau lagi nggak ada kelas saya kerjain sendiri. Jadi mungkin pembagian waktunya ya nyuri waktu lah buat ngerjain gitu aja sih. Mas Revi sendiri pernah nggak coba freelance atau apalah? Belum pernah. Nah mungkin bisa berburu dengan atau belajar dengan Mas Pangeran atau Mas Revi juga, sharing-sharing bareng-bareng lah ya kan. Apalagi kita kan videografer kan banyak sekali definisinya, videografer, fotografer, desain dan lainnya. Apabila kita belajar jadi kan mudah gitu kan. Nah sekarang lanjut nih, kita kan sekarang kan mulai mendekati dengan teknologi yang sangat luar biasa ini ya, kan dari AI segala macam. Kemarin juga saya lihat bahwa AI juga sudah bisa membuat video sendiri ya kan. Nah ini kan sebuah tantangan tersendiri. Kita sibuk di luar kampus, di dalam kampus, tapi dengan dimudahkannya adanya AI ini kan jadi apa ya, bukan jadi sebuah alasan lagi buat kita untuk apa ya, untuk susah membagi waktunya, karena kan sudah dimudahkan dengan AI yang ada. Nah terus nih Mas Pangeran nih, pernah nggak sih merasa
tadi merasa kesulitan atau apalah membagi waktu, lagi waktu ya kan. Katakanlah nih, tadi kan dosen sudah mengabari bahwa nggak masuk nih minggu depan, dan Mas Pangeran tiba-tiba udah mengambil job nih. Iya. Terus tiba-tiba dosennya ngabarin nih bahwa minggu depan masuk nih, yang tadinya nggak masuk jadi masuk, karena Mas Pangeran sudah mengambil job. Nah itu bagaimana Mbak cara mengaturnya? Apakah dia memilih ke pekerjaan atau memilih ke perkuliahan yang tadinya masuk ternyata masuk? Tergantung sih ya, misalkan dosennya tuh ngabarinya hamil 1, ya aku tuh ambil kerjaan. Karena ya kalau di kerjaan aku ya sebagai fotografer tuh janganlah sampai batalin job hamil 1 gitu, karena kasihan orang yang nyari pun bakalan susah gitu. Maksudnya misalkan aku nih nggak bisa hamil 1, ya dia bakal cari pengganti aku otomatis, tapi belum tentu dapet gitu. Barangkali pada berangkat semua bingung di akhirnya. Kalau hamil 1 mungkin aku masih ambil kerjaan, tapi kalau hamil 5 ataupun hamil 5 lah ya, aku bisa tetap ambil kuliah, tinggal bilang ke kerjaan ya maaf ini ada kelas ternyata. Aku dari pihak sananya pun ngertiin lah kalau aku masih kuliah ya udah nggak mau fokus dulu gitu kali. Berbicara tadi ya masalah tim, maksudnya kan Mas Pangeran juga kan ada tim sendiri ya. Iya. Nah, Mas Pangeran ini juga salah satu koordinator yang menggerakkan kita masyarakat TKP ketika ada sebuah teman kita yang mengalami sebuah musibah. Mas Pangeran selalu yang pertama untuk ayo yo sini yo menemani yo, kayak menggerakkan gitulah. Nah, menggerakkan berarti kan dalam artian sebagai leader, sebagai pemimpin, mempunyai inisiatif. Nah, sebagai seorang leader ya atau ini yang mempunyai inisiatif itu bagaimana supaya kita bisa mempunyai sifat kayak gitu Mas? Itu kan jarang-jarang orang punya loh. Bohong itu. Enggak, itu kan pandangan saya. Oh iya, ini iya, kan siap. pandangan saya kan lihat Anda seperti itu. Contoh tadi kemarin ya kan, pas saudara kita ya kan si kelas malam ada kan bapaknya kan meninggal. Terus Mas Pangeran ini selalu yang yang menggerakkan lah, dan juga Mas Pangeran yang berkoar-koar untuk yuk ya kan. Tapi saya melihat bahwa Mas Pangeran mempunyai tadi jiwa kepemimpinan yang tidak dipunyai oleh orang lain gitu loh. Ini jujur, ada yang mengada-ngada. Kalau masalah itu ya balik lagi pertama ya rasa solidaritas kita. Kayak contohnya dia itu teman aku, kita itu kenal, walaupun kita kenalnya cuma di kampus, kita nggak terlalu sering main, sering ketemu, sering akrab, tapi kan aku udah pernah main sama dia, terus dia pun aku welcome sama dia pun welcome sama aku. Terus kayak ibarat nggak nolongin tuh gimana ya, maksudnya datang dari hati sendiri itu. Kayak ibarat kalau udah sama temen tuh benar-benar ya, walaupun aku nolonginnya maksudnya nggak mengharapkan apa-apa dari dia, tapi kan barangkali ntar 5 tahun ke depan aku butuh bantuan dia gitu. Ya seenggaknya dia udah terbuka lah, aku pernah ngomongin dia, walaupun aku nggak pernah ngomongin langsung orangnya, aku pernah ngomongin kamu boleh nggak nolongin aku nggak pernah gitu, tapi cuman ya gitu kayak ibarat timbal balik lah. Misalkan kamu enak sama orang ya orang bakal enak sama kamu gitu. Nah, intinya kalau kita berbuat baik ya pasti balasnya baik. Iya, betul sekali. Nah, contohnya kayak gini nih, semester 2 kan sekarang kan masih aktif-aktifnya ya kan. Iya. Sampai membuat podcast seperti ini lagi kan suatu upaya yang baik lah, dan nanti kedepannya juga mendapatkan hasil yang baik dari podcast ini ya kan. Amin dong boy. Tepuk tangan dulu. Nah, balik lagi nih, kita kan sebagai semester 4 ya pasti kan sudah sering kali menemui dosen ya kan, bahkan kita akrab sama dosen ya. Nah, ini mungkin menjadi poin utama bahwa
dekat sama dosen itu adalah hal yang penting. Jadi kita mau dosen itu jangan dianggurin, diajak teman lah, diajak ngobrol dan lain-lainnya. Kalau di luar jam perkuliahan itu diajak ngobrol seperti layaknya teman biasa ya kan. Tapi tetap di dalam ketika perkuliahan tetap kita sopan, tetap mengikuti perkuliahan yang ada. Nah, mungkin kita nih sebagai kakak tingkat ya, supaya bisa mencontohkan dekat dengan dosennya itu bagaimana sih mas? Nah, supaya teman-teman kita nih kan di kelas kita tahu nih bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen, etikanya bagaimana dan sebagainya. Ya kalau kalian ngobrol sama dosen, maksudnya kayak ngobrol sama orang tua lah. Gimana sih kalau ngobrol sama orang tua? Bedanya kan kalau sama orang tua mungkin apa namanya nggak terlalu formal. Kalau sama dosen mesti kalian lebih milih bahasa formal, ya kan? Kayak mungkin kalian bisa pakai bahasa yang benar-benar formal. Itu kalau di jam perkuliahan, tapi kalau di luar perkuliahan kalian bisa pakai bahasa yang kalian gunakan sama orang tua kalian. Tetap masih ada etikanya, apa namanya, akhlaknya, adabnya juga juga. Karena dosen DKV juga santai-santai kok, nggak kayak ya nggak tahu ya, maksudnya prodi lain nggak tahu dosen seperti apa, tapi yang aku tahu tuh dosen DKV itu santai-santai, enak kok diajak kayak apa namanya temenan kok. Misalkan kan dosen ada yang suka apa namanya sepedaan tuh pagi-pagi tiap hari minggu itu ada dosen, kalian apa namanya ngomong aja pak ikut dong, ikut sepedaan, pasti diajak kok. Terus kalian jalan sepedaan terus ntar sampai sana ngobrol-ngobrol, dan obrolannya pun nggak perlu tentang kuliah, kalian bisa diajarin ngobrol tentang ya mungkin kehidupan, mungkin apa namanya relasi, kan relasi bisa datang dari situ juga. Bener loh. Iya benar. Coba kalian terapin. Sekarang kan ngobrol sama dosen itu selain di jam perkuliahan, Iya jangan. coba aja mungkin mulai besok ya. Apa mulai Senin kan pas mulai perkuliahan, coba ketika sudah selesai perkuliahan ajak ngobrol dosen. Siapa tuh dapat insight yang luar biasa ya. Karena kalau kita bicara di dalam perkuliahan, pasti yang diobrolin tentang perkuliahannya, tentang di luar apanya itu kita nggak bakal dapat. Nah, cara kita dapat insight di dosen untuk di luar itu ya dengan ngobrol. Nanti kan banyak sekali, bahkan dari kita sendiri sering dapat job dari dosen sendiri ya kan, bisa dari dosen TKV, bisa dari dosen lainnya ya kan. Bahkan Mas Pangan ini juga salah satu sering membantu tim humas Poltek ya. Ya seperti itu. Kan itu sebuah relasi sangat luar biasa, dari orang ke orang ya kan, dari orang-orang nanti dari uang ke uang kan bisa. Atau juga nanti kalian bisa diajak katakanlah penelitian atau PKM atau workshop seminar itu juga bisa kalian dapetin. Nah mungkin nih untuk Mas Rizky dulu nih. Saya lihat kan Mas Rizky ini sebagai komping ya kalau nggak salah ya. Nah selama semester 1 nih kemarin nih, Mas Rizky ini kayak apa ya? Kayak pernah nggak gini dah. Selama semester kemarin nih, ya kan, sebagai kompting, pernah nggak sih kayak Mas Rizky itu kayak, yo kita main ke dosen ini yo, tanya-tanya yo, kayak mengajak merangkul teman-teman yang lain untuk supaya aktif gitu dosen atau yang lainnya? Belum sih. Nah itu coba di merangkul semuanya ya kan, merangkul teman-temannya buat saling ngobrol dengan dosen. Ngobrol rame-rame kan dosen banyak tuh, ada Pak Robi, Pak Adi, Pak Ahmad, Bu Desi, Bu Nadia. Diajak tuh saling merangkul untuk ngobrol-ngobrol tentang apa, tadi tentang kehidupan bisa, relasi juga bisa, tentang semuanya. Coba dimulai nanti mungkin hari Senin bisa lah. Boleh sih. Mungkin kalau semester kemarin masih malu-malu ya. Jadi ya gitu, paling kumpul anak-anak doang gitu. Nah itu tuh ini sering nggak sih angkatan kalian kumpul sama angkatan atas gitu, kayak Gen 4, Gen 2, Gen 3? Belum ya? Belum pernah. Nah ini mungkin salah satu contoh ya, mungkin
mungkin Mas Pangeran bisa menceritakan supaya bisa bergaul dengan angkatan yang lebih tinggi itu bagaimana caranya. Mas Pangeran sendiri kan juga dekat dengan Gen 3, Gen 2, Gen 1 bahkan alumni sudah lulus. Nah itu caranya itu supaya bisa mendekati mereka itu bagaimana sih ya kan? Yang pertama ya caranya kita temenan aja sih, maksudnya sama-sama angkatan atas tuh ya kebetulan bersyukur angkatan atas tuh nggak mikirin senioritas banget. Mereka nggak mandang senioritas, nggak harus dipanggil kaknya ataupun apa, mereka tuh welcome. Jadi aku tuh masuknya juga enak, aku datang ke mereka juga welcome. Mereka pun kalau kalau sekedar duduk-duduk aja pun mereka bakalan welcome. Kayak contohnya misalkan gampang aja, kalian mau gabung sama, misalkan ada angkatan aku yang lagi duduk-duduk terus angkatan kalian datang pengen duduk bareng, ya silahkan gitu. Dan di tongkrongan itu nggak harus bahas tentang kuliah, kayak mau tanya-tanya tentang orangnya, kalau mau ikut bercanda-bercanda pun nggak apa-apa, tenang aja. Dari angkatan atas tuh welcome semua kok, apalagi yang udah lulus juga kayak gitu. Ada kenalan yang udah lulus kayak kami itu, berarti yang dulu masih ikut elektro tuh orangnya juga enak-enak ya, diajakin ngobrol. Mereka tuh ya aku tetap panggil mereka mas, karena udah terlalu itu banget ya, tua. Jadi ya tapi mereka masih kayak bisa lah ngimbangin aku gitu. Kayak mungkin kan pemikiran orang umur segitu sama umur aku kan beda, tapi dia itu masih bisa ngimbangin gitu. Enak-enak lah, kayak yang penting kalian terbuka lah, gak usah malu-malu. Kalau mau pendekatan itu gak usah malu-malu, gak usah mikirin diri kalian itu siapa dan dia itu siapa gitu. Kita itu semua sama manusia. Selagi kita bisa berteman, ngapain enggak gitu, santai, tinggal datang masuk hajar Hajar itu dalam artian bukan hajar yang terasa, hajar relasinya, Iya. hajar ilmunya, betul harus dalam-dalamnya ya kan. iya.